Silakan ditulis dulu termasuk acaranya, modulnya. Ini saya harus menggunakan aplikasi ini, Arcis. Iya, mata laptop. Nanti sama ya Allah, nggak enak saya. Ini nanti telurnya saya buangkan itu. Oke, sudah bisa di-download untuk modulnya. Alhamdulillah Bapak. Apa, Mas? Kuliah. Baik. Iyalah. Sama praktiknya ini. Ya, Assalamualaikum. Oke. Enggak, saya melihat saudara akan semuanya dalam keadaan sehat ya. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang luar biasa bahagia bersama orang tua di rumah. Protein terpenuhi, segalanya terpenuhi. Kecuali mungkin kalau kasih sayang orang tua sudah cukup lah, kasih sayang orang tua, perhatian orang tua sudah cukup sementara ini. Kalau nanti perhatian dari yang sabar dulu. Sudah bisa di-download untuk modul dan package SHP, isinya SHP dari saya. Tapi kalau saudara buka package itu nanti sudah tampil. Kalau saudara buka package itu nanti sudah tampil SHP yang banyak lah. Nanti kita coba kita cermati satu persatu. Karena saya belum buat video untuk ininya, biarlah kita jalan sedikit demi sedikit perlahan. Ini saya rekam kan, nanti bisa. Saya anggap saudara sudah ini ya, ini langsung langkah melompat dari sik dasar, langsung ke analisis tertentu. Tapi ini bagi saya analisis yang paling mudah. Paling mudah. Inti jiwanya adalah dari beberapa penggunaan lahan yang ada di Kabupaten Jember, kan ada berbagai macam penggunaan lahan. Dari situ saudara mencoba untuk menghitung luas lahan pertanian saja yang ada di setiap kecamatan. Ada yang kesulitan untuk mendownload sama mendownload package-nya, apakah ada yang kesulitan? Baik, sudah ya. Baik, sudah. Ini saya akan lebih banyak. Oke. Sudah bisa. Jadi saudara, ini saya coba untuk saya share screen, kemudian saudara mengamati terlebih dahulu datanya dulu. Sudah saya harapkan saudara sudah bisa mendownload dan coba dibuka. Ada kesulitan mungkin dari Mbak Dimas, ada kesulitan tidak Mbak Dimas mendownloadnya Mbak? Sudah bisa di-download dan dibuka? Alhamdulillah sudah Pak. Yang satunya belum bisa dibuka. Yang apa itu? Yang bukan PDF. Bukan PDF, itu dalam bentuk ArcGIS tapi yang package paket yang sudah saya package. Dalam arti langsung diklik itu aja, langsung diklik gitu aja. Kalau sudah ArcGIS-nya ada ArcGIS, biasanya langsung otomatis loading kemudian muncul. Contohnya ini coba saya share.
Jember Garmep. Baik. Ibu klik itu saja. Kalau saudara sudah ada ArcGIS, insya Allah ini karena yang paling paling seperti 2, jadi insya Allah bisa, itu bisa. Ini saudara langsung tampil. Tadi sudah saya ini kan ya, maksudnya tidak tampil seperti ini. Tapi ini sudah beberapa saya hilangi. Fitur-fiturnya ini yang klik-klik ini sudah saya hilangi. Saudara untuk biar nggak terlalu banyak. Ini saya hilangkan. Maksudnya sudah ada data seperti ini apa belum di tempat saudara? Sudah ada data minimal seperti ini atau belum? Land use. Kok beda ya Pak gambarnya? Bisa sih, bisa diatur lagi. Ini kan tadi tadi saudara di intercept mungkin ini. Ya mungkin seperti ini. Tempat saudara tadi, zoom to layar. Mungkin seperti ini tadi tempat saudara. Karena tadi ini sudah saya ubah, saya hilangi centang-centangnya, jadi itu pengaruh. Tapi datanya hampir sama seperti ini. Intersect, Sumber Sari Desa, Jember Desa, Land Use Sumber Sari, Jember Kecamatan 2 Disop, Intersect, Jember Jangan Disop, sudah ada seperti ini. Beda Pak tampilannya. Mbak Santi ya, Mbak Ayu. Ya Pak. Yang penting ada datanya ini. Kalau tampilannya bisa diatur-atur, yang diklik-klik gitu aja. Tadi sudah saya klik-klik tadi sih. Jadinya mungkin ada yang saya centang, kemudian tidak saya centang, itu pengaruh pada tampilan. Ini pengaruh. Seperti ini pengaruh. Nanti ada tampilannya apa lagi pengaruh. Sumber desa tambah lagi, semakin saudara centang semuanya semakin ruwet. Jadi saudara ini tidak perlu memasukkan layer satu persatu, ya SHP satu persatu tidak perlu, tapi sudah ada di sini. Oke, ini contoh tampilan yang lain untuk land use 5 kecamatan. Ini ada penggunaan lahan air tawar, belukar, hutan, kebun, sudah ada warnanya seperti ini. Saya yakin insya Allah jika itu sama mungkin. Baik, gimana di tempat saudara? Sebelum saya lanjut, apakah tampilan persepsi kita ini sama? Bisa dibuka di tempat saudara, nanti masalah tampilan bisa kita atur lagi, tapi datanya hampir sama. Apakah seperti itu? Mbak Santi gimana Mbak Santi? Belum bisa. Bentar Pak, laptop saya lagi lemot. Ini masih buka ArcGIS-nya. Tadi yang nggak bisa dibuka tuh saya download pakai HP Pak. Oh, baik, dia di copy dulu. Itu saja, package itu saja langsung otomatis buka ke ArcGIS. Jadi nggak usah add data di ArcGIS, nggak perlu, saya sudah langsung bisa. Langsung klik di situ aja langsung bisa. Ya, ada yang kesulitan mungkin. Gimana Mbak Mas Saud, Junet gimana Mas Junet? Bisa Mas Junet? Bisa. Bisa Pak, bisa Pak. Bisa dibuka. Mas Dila, Mbak Dila, Mas Am, Mbak Am. Alhamdulillah bisa Pak. Yang baik. Mbak Sila. Masih belum Bapak, ini soalnya saya sudah di rumah jadi pakai apa tethering data masih sulit mau tethering datanya. Baik. Memang agak besar 1,2 ini ya, tapi bertahap insya Allah. Jadi saya kan saudara sudah bisa melihat itu. Saya juga pakai tethering ini, pakai tethering HP. Nah, baik. Di sini, oke, ada yang kesulitan Mas Ian sebelum kita lanjut. Nanti saya harapkan langkah demi langkah kita coba kita bertahap. Oke. Ada yang belum, ada yang masih merasa kesulitan untuk membuka itu. Oke, baik. Di sini saya share dulu untuk modulnya. Kita share dulu untuk modul. Nah, tujuannya apa? Nanti kita ikuti langkah-langkahnya sedikit demi sedikit. Karena saudara mungkin di ArcGIS belum. Baik.
mengambil data desa ini ada Kecamatan Arjasa, Patrang, Pakusari, Sumbersari, dan Kaliwates. Itu datanya sudah saya crop lahan penggunaan lahan yang ada di 5 kecamatan ini. Yang ada di 5 kecamatan ini saya crop penggunaannya, jadi saudara nanti fokus ke 5 kecamatan ini. Ya, nanti di tiap orang akan menghitung luas lahan pertanian di satu kecamatan saja. Kita hanya pertanian. Kalau yang tadi ada tubuh air, kemudian permukiman, tani, ada tegalan, kebun. Yang kita hitung di sini hanya luas lahan pertanian. Baik. Desa Jember, administrasi kecamatan di Kabupaten Jember, sama peta penggunaan lahan. Hanya 3 data itu. Tujuannya apa? Nanti dari sini kita akan melihat luas area. Kalau yang kita tanyakan adalah tiap kecamatan berapa luas lahan pertaniannya, maka dari situ kita bisa menghitung per kecamatan. Atau kalau ditanya berapa luas lahan pertanian di tiap desa, nah itu kita dengan peta administrasi desa sudah bisa saling nanti mengcrop, geoprocessing dari situ, intersect, kemudian nanti bisa dihasilkan luas lahan pertanian tiap desa. Oke, coba kita lihat bahan-bahan yang kita butuhkan. Saya stop share, saya share untuk yang ArcMap kita. Nah, sudah kelihatan. Baik. Yang pertama di sini. Ini tampilannya ya, ada 3 tampilan di sini. Yang kelihatan ada atribut tabel, ini tabel di sini. Apakah ini bisa di-close? Bisa, oke. Kemudian ada tabel font, ini data layar kita ada apa saja. Baik. Yang pertama tadi yang kita butuhkan adalah peta desa. Peta desa itu yang mana? Oke, ini saya centang. Jadi kalau dicentang nggak kelihatan. Ini Jember Desa. Jember Desa. Bagaimana untuk membedakan semua desa yang ada di Kabupaten Jember? Ini untuk melihat full semua desa. Ini kita lihat zoom to layer. Itu untuk melihat layer satu desa. Ini sudah. Ini adalah batas desa di seluruh Kabupaten Jember. Oke, terlihat ya. Ini batas desa di Kabupaten Jember. Ini semuanya sudah. Ya, terus bisa coba ngeklik di sana. Nah, kemudian dari desa kita lihat atribut tabelnya. Kita lihat tabel yang di sebelah kiri sini. Tabel sebelah kiri sini. Maka kita lihat open atribut tabel. Nah, dari sini tampil. Apakah bisa diperbesar? Bisa sih. Nah, segini aja. Nah, di sini sudah terlihat untuk desa Andorejo, Kecamatan Tempurjo, Kabupaten ini namanya atribut tabel, data atributnya. Nah, ini sudah ada, jadi saudara nggak perlu memasukkan satu persatu. Ini desa ya. Oke, ini desa mulai dari Andorejo, Sumberjo, Lojejer, Sumberjo, Ambulu, kecamatannya yang mana. Oke, ini seluruh desa yang ada di Kabupaten Jember. Baik, saya close. Oke, dari desa kemudian saudara melihat kecamatan. Ini saya close. Nah, ini kecamatan. Ada Sumber Baru, Semborong, Jombang, Umbulsari, Kencong. Kita lihat data atributnya. Klik kanan, open atribut tabel. Itu untuk melihat data tabelnya. Ada apa saja di sini. Tapi ini karena ini di solve, jadi saya gabungkan. Dari desa-desa itu saya gabungkan. Kemudian menjadi kecamatan. Ada proses namanya geoprocessing dissolve. Jadi untuk menggabungkan desa-desa yang sama jadi satu menjadi kecamatan. Dari sini. Oke, kita klik, coba kita klik. Oh, ini Ajung di sini kelihatan di warna biru. Saudara bisa mencoba ya mengaplikasikan ini di ArcMap saudara. Mungkin sambil ini Ajung, Bangsal Sari, Kencong, Panti. Nah, ini sudah otomatis langsung terselect.
silo. Oke, ini adalah ya, dan kalau untuk menghilangkan ini biar nanti enggak untuk menghilangkan bloknya. Biar karena apa? Kalau masih di blok kemudian kita proses, kita geoprocessing, kita analisis lebih lanjut, nanti yang ke blok itu aja yang ke select, yang teranalisis, yang lainnya enggak teranalisis. Oke, ini kecamatan, peta kecamatan. Sejauh ini sudah ini ya. Kemudian 3 penggunaan lahan, land use. Oke, karena ini saya mengambil 5 kecamatan, maka saya mengambil ini. Ini kita zoom to layer untuk melihat lebih dekat atau khusus satu layer itu. Nah, ini khusus. Ini sudah mencakup 5 kecamatan. Buktinya apa? Ini kita lihat. Nah, ini mencakup desa kecamatan apa nih? Patrang, Sumbersari, Kaliwates, Pakusari, Arjasa. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ya, ini mencakup 5 kecamatan. Pengguna lahan di 5 kecamatan. Saudara nanti ya menghitung luas lahan pertanian yang ada di sini. Baik. Yang ada di sini ini lahan pertaniannya. Ini kan ada yang sawah irigasi, sawah tada hujan. Nah, ini dilihat yang strip-strip ini. Jadi cuma menghitung luas lahan pertanian ini berapa sih, luas lahan pertanian tada hujan, luas lahan pertanian sawah irigasi itu berapa. Oke, ya ini land use-nya. Dari sini nanti kita ambil khusus untuk luas lahan pertanian. Baik. Dari sini dari 3 data ini apakah ada kesulitan sejauh ini? Ini kecamatan, ini desa. Ya, jadi kalau desa malah dia lebih itu lagi. Nah, coba kita lihat ID desanya. Coba kita label feature. Oh, Jawa, baik. Ini bentar. Kita lihat desanya apa saja. Label properties, tadi klik kanan properties untuk melihat labelnya. Saya pilih ini desa. Oke. Baik, sudah kelihatan nih. Desa Antirogo. Kemudian yang di Sumbersari ada Karangrejo. Desa Sumbersari. Wirolegi sudah kelihatan desanya. Nah, ini biar nggak terlalu banyak, biar nggak bingung. Saya zoom to layer ke land use. Baik, sejauh ini bahan yang kita gunakan. Apakah saudara masih bingung untuk bahan yang kita gunakan ini? Oke, bisa lanjut? Insya Allah. Mohon bertanya, Pak. Ini Gimana? di saya datanya kok nggak muncul semua ya, Pak? Cuman land use sama Jember Disof, Jember Kabupaten sama Jember Desa, Pak. Yang lainnya nggak ada, Pak. Sama itu. Yang lainnya tidak ada. Yang lainnya tidak. Oke, di depannya masih seperti itu ya. Tapi itu ada data atributnya, Mas. Nanti klik kanan, open attribute table, ada data-datanya. Open attribute table. Salah satu layar. Apakah data di situ masih utuh? Masih utuh datanya. Kalau itu berarti ada desa, ada kecamatan, ada land use, itu sudah cukup sudah. Sudah cukup iya. untuk itu sudah cukup. Sudah cukup untuk kita analisis lebih lanjut. Kalau di sini ada intersect, ada apa mungkin ini. Biasanya saya juga sama ngeklik yang tadi. Jember Desa, land use Sumbersari ini kan karena saya mengambil ini sudah. Ini hasil kemarin berarti hasil ya apa ini? Analisis. Ini sudah jadi land use Sumbersari, khusus land use Sumbersari. Baik. Oke, yang penting ada land use 5 kecamatan itu, kemudian kecamatan di Sof, Jember, maksudnya ini Jember kecamatan, jadi ini juga wilayah kecamatan. Kemudian Jember sampai ada Jember kecamatan 2 di Sof saja sampai 2. Kemudian ada Jember Desa, itu yang utama, data-data itu yang utama. Itu sudah cukup untuk kita menganalisis lebih lanjut. Baik. Ada kendala. Saudara sudah buka, sudah mengeksplor ya. Ini 3 data, minimal 3 data ya. Izin bertanya, Bapak. Kita buka modul lagi. Ya, gimana Mas? Untuk data dari Jember Desa ini tidak bisa terbuka, Bapak. Sudah yang lain saya tidak centang dan hanya land use sama Jember Desa saja yang saya centang. Namun yang
seperti keterangan desanya itu tidak keluar Bapak. Keterangan desa ini dan nama-nama desa. Nggih Bapak. Nama-nama desanya apa ininya? Kalau batas desanya kelihatan. Kalau batas desanya tidak kelihatan Bapak. Tidak ada batas desa sama nama-namanya tidak ada. Cuma land use saja. Ini saja. Oke. Klik kanan zoom to layer. Klik kanan di desa itu kemudian zoom to layer kira-kira bisa apa enggak? Maksudnya untuk tampil satu layer penuh untuk desa yang ada di sana. Sebentar Bapak. Coba mungkin ini ya. Karena memang ya kesulitannya dari nanti kita bisa melihat satu persatu itu langsung bisa teknisnya mungkin agak susah juga. Masih belum terlihat juga Bapak. Belum terlihat baik. Bisa jadi gini, jadi seperti ini. Bentar, saya share lagi. Saya share screen untuk ini. Arman. Oke. Jadi desa kecamatan ini kan sebenarnya sudah satu koordinat dalam arti koordinat yang sama. Bisa jadi mungkin pada saat jadi tempat ini pengaruh. Tempat posisi di mana dia di atas ini yang paling atas. Ya, berarti tumpang susunya nanti dia berada di paling atas. Dalam arti apa? Ketika lihat di sini ditampilkan, kalau misalkan jumlah kecamatan di save ini saya taruh bawah, maka dia tidak akan kelihatan. Kalau ini kan kelihatan, ada batas kecamatan kelihatan di sini. Ini ada batas. Tetapi ketika saya taruh di bawah, nah, maka ini akan tertutup. Batas administrasinya akan tertutup. Itu jadi pengaruh pada penempatan ini berpengaruh terhadap tampilan layar yang kelihatan apa enggak nanti. Apalagi kalau itu misalnya ke blok ada ini ya, ada ini Jember Kabupaten. Jember Kabupaten itu dia bentuknya satu gini ini coba saya hapus. Jadi ini satu kabupaten, khusus satu kabupaten luasan kabupaten ini. Ini saya hapus. Jadi ketika ini kita tampilkan di atasnya land use, kita tampilkan tidak kelihatan. Nah ini nggak kelihatan. Nah, bisa jadi karena mungkin penempatan layer ini berpengaruh terhadap tampilan yang belum kelihatan. Gimana Mas Umam? Ataukah mungkin ada kendala yang lain ini kelihatannya? Alhamdulillah sudah bisa Bapak. Ada apa tadi kok bisa? Penempatannya saja yang keliru saya Bapak. Penempatan ininya? Nggih, leres Bapak. Oke, benar ya. Jadi ingat untuk penempatan ini jika saudara ingin menampilkan yang lebih terlihat taruh di atasnya. Oke, sejauh ini oke untuk data bahan. Baik, saya lanjutkan. Pelan-pelan Pak. Oke. Kalau video nanti terlalu cepat nanti. Oke, bismillah. Ini saya bertahap. Karena saudara baru buka. Baik. Di modul maka kita mempersiapkan bahan-bahan 3 peta ini. 3 peta ini, ya. Kemudian nah, untuk mulai analisis ya, analisis kita. Saya lihat juga dari modul. Jadi untuk memulai analisis kita, saudara bisa memulai dengan editor start editing. Ini untuk memulai editing kita. Nah, tapi tergantung nanti editing kita yang mana yang mau kita edit. Layer yang mana yang mau kita edit. Nah, ini ada beberapa tergantung pada layer yang di sini. Kita mau mengedit layer yang mana? Apakah itu saya Jember Kabupaten, Jember Kecamatan, land use, misalnya desa dan sebagainya. Oke, sebentar. Oke, jadi gini, jika tadi Mas Zaid cuma punya data itu, ya, yang pertama di sini kita akan melakukan intersect. Oke, ini lanjutnya sudah 5 kecamatan, sudah saya buat 5 kecamatan. Ya, baik. Gini.
saudara kan saya minta untuk mencoba menganalisis di tiap kecamatan. Ini sudah ada data 5 kecamatan. Ya. Kalau di modul saya ini geoprocessingnya untuk dari kabupaten diambil khusus untuk yang kecamatan. Oke. Bentar. Nah, di sini saudara akan mencoba untuk mengambil satu kecamatan yang nanti hasilnya adalah ini. Contohnya ini, Lenji Sumbersari. Yang nanti adalah ini. Seperti ini contohnya ini Lenji Sumbersari. Tapi ini belum kita layoutnya yang belum. Nah, saudara saya minta untuk mengcrop, istilahnya mengambil khusus penggunaan lahan yang di Kecamatan Sumbersari. Oke, ini sudah ada, contohnya sudah ada di sini. Ini saya beri contoh sudah ada. Oke, saya coba atribut tabelnya. Apakah data kita sudah cakep apa belum? Sudah. Oke, ini sudah ya. Jadi di sini sudah ada. Ya, baik. Nah, ini Sumbersari desa. Penggunaan Sumbersari. Oke. Jadi yang data 3 di sini ini adalah contoh bentuk hasil. Jadi nanti hasilnya setelah ini kita akan mencoba untuk mengambil yang dari 5 kecamatan ini. Ya. Kita ambil khusus untuk nanti ya saya kalau lagi Sumbersari sudah ada ya misalnya. Kita ambil khusus nanti Kecamatan Kaliwates kalau gitu. Kita mengambil Kaliwates. Kaliwates. Oke. Ini nanti hasilnya seperti ini. Jadi Lenji Sumbersari hasilnya seperti ini. Lenji Sumbersari. Nah, ini adalah intersect. Jadi kita mengambil penggunaan lahan di Kaliwates, kita jadikan khusus untuk Kaliwates saja sebenarnya. Kalau ini jadinya seperti ini. Hasil yang pertama. Kemudian yang kedua, kita ada Sumbersari desa. Jadi desa-desa yang ada di Sumbersari. Nah, kemudian nanti kita gabungkan jadi yang namanya intersect penggunaan lahan di daerah Sumbersari. Jadi nanti gabungan. Jadi kalau ini itu adalah gabungan antara di desa sama penggunaan lahan. Datanya panjang datanya. Tapi dari sini kita mudah kok untuk itu. Baik. Gini. Oke ya. Yang pertama, kita akan mau mengambil penggunaan lahan yang ada di 5 kecamatan ini. Yang kita ambil adalah Kaliwates. Oke. Caranya seperti apa? Tadi sudah start editing ya. Editor, kemudian start editing. Kita pilih yang land use 5 kecamatan. Bisa saudara sambil nyoba nggak apa-apa. Jadi kita pilih yang ini dulu, land use 5 kecamatan. Oke. Oke. Baik. Continue gitu aja. Jadi ini sudah kita bisa mengolah, bisa mengotak-atik di land use 5 kecamatan. Oke. Nah, sudah ya. Tahap selanjutnya setelah kita Oke, setelah itu kita menggabungkan coba kecamatan di South. Nah, menggabungkan
antara penggunaan lahan yang ada di Land Use 5 kecamatan ini dengan yang ada di Kaliwates. Kita ambil Land Use 5 kecamatan ini, kita potong dari Kaliwates. Nah, cara motongnya ada dua. Kita menggunakan geoprocessing. Yang pertama bisa kita ambil Kaliwatesnya, kita ambil dulu batas kecamatannya Kaliwates. Ya, kayak jadinya nanti kayak gini, sumber sari desa. Jadinya nanti kayak gini. Ini khusus sumber sari, maksudnya sumber sari. Kita ambil khusus untuk yang sumber sari. Nah, kita sekarang saat ini biar mudah ya. Kita ambil dulu khusus desa Kaliwates. Seperti ini, kita bahas seperti ini. Ya, caranya seperti apa? Mudah. Oke, Jember Desa ya. Ini kan ada Jember Desa. Desa kan Kaliwates cukup banyak Kaliwates. Ya, saya labelnya biar saya hilangin biar enggak nyempek-nyempeki. Nah. Oke. Mana Kaliwates itu? Kaliwates. Kita open atribut tabel. Ya. Kalau kita milih satu persatu kan susah ini. Kita milih satu persatu susah. Maka kita cari mana ini? Saya coba ini Kaliwates. Oh, bentar, nggak enak ini. Kurang enak caranya. Oke, caranya ini. Berarti gini. Kita akan mencari yang desa Kaliwates, kecamatan Kaliwates. Jember, Jawa Timur. Oke, sebentar saya hilang. Caranya seperti apa? Klik ini, klik select by attribute untuk mencari khusus yang desa-desa yang ada di kecamatan Kaliwates. Jadi kita langsung mikirnya gini, select by attribute di sini. Select by attribute. Oke ya, attribute diklik. Di sini ada desa. Ini ada desa. Mohon maaf, lebih baik gini aja. Kecamatan cari. Kecamatan mana yang kita inginkan. Jadi dari kecamatan ini ya, kecamatan karena pokoknya kalau huruf itu dia ada tanda petiknya. Kalau saudara pengen buat tulisan apa nanti ada tanda petiknya. Nah, kemudian kita cari Kaliwates, klik ini ya, klik 2 kali. Apply. Oke, sudah close. Otomatis yang Kaliwates ini sudah kelihatan. Benar nggak Kaliwates luas ini? Kaliwates itu. Jadi Kaliwates itu dia yang terblok ini, sudah otomatis terblok ini. Oke, sejauh ini bisa mengikuti? Bingung, Pak. Insya Allah bisa, Bapak. Oke, Ya, Pak. oke. Kita coba dulu, Pak. Ini sambil dicoba nggak apa-apa, guys. Sambil dicoba, silakan sambil dicoba. Mumpung saya di sini. Ini baru ini ya. Ini tujuannya adalah mengambil dari desa-desa yang ada di Kabupaten Jember, khusus mengambil desa-desa yang ada di Kaliwates. Itu aja. Khusus mengambil desa di Kaliwates. Tujuannya apa? Nanti ketika kita crop dengan penggunaan lahan, sudah otomatis ini. Coba dulu silakan. Iya, Bapak. Ini baru menyelek desa.
menyelek istilahnya mengambil data desa dulu, belum digabungkan sama pengenalan lahan. Dicoba dulu, mumpung kita ada waktu di sini. Monggo jika sudah bisa belum untuk ini? Alhamdulillah sampun Bapak. Bapak Mujib, Ya, iya. ini Pak ya, udah muncul itu desa-desanya, kecamatan nih, itu. Gimana? Village by atribut itu Pak, kan di kecamatan kan Pak ya, itu nggak muncul punya Pak Mujib gitu. Oh, gini maksudnya seperti ini. Ini saya habis dulu. Oke. Select by atribut ya, kan desa, kecamatan. Karena kita biar mudah kecamatan. Jadi kalau ini kecamatan, sorry saya habis dulu ini. Nah, kecamatan. Oke, kecamatan gini ya. Dari sini kecamatan di select dulu kecamatannya. Kemudian get unique value. Nanti tampil di sini. Ini get unique value. Ini tampil kecamatan apa saja. Nah, kemudian untuk bisa itu maka kita klik sama dengan ini, bisa klik ini atau kasih klik sama dengan, kemudian kita masukkan Kaliwates, klik 2 kali. Nah, ini sudah apply. Oke, sudah tampil ke select ya, sudah ke select beberapa desa yang masuk dalam kecamatan Kaliwates. Jadi kita nggak perlu nyari satu persatu, kelamaan. Ya Pak. Nah, tujuannya apa? Ini kita untuk tujuannya itu mengcopy desa yang ada di Kaliwates ini, kita buat SHP baru. Oke, sudah dicoba. Sampun Bapak. Baik. Nah, dari Jember Desa ini yang sudah keselek ya. Jadi kalau saudara ada apapun atribut yang keselek, ketika saudara analis lebih lanjut, maka yang terselek itu, yang terblok itu nanti yang akan diproses. Nah, seperti ini. Nah, cara paling mudah kita klik kanan data. Ini di modul nggak ada kayaknya, di modul saya ini yang detail seperti ini. Data, kemudian ekspor data. Jadi kita akan mengekspor khusus dari desa-desa yang ada di Kabupaten Jember, kita ekspor, kita copy khusus untuk yang kecamatan Kaliwates. Nah, ini data, ekspor data. Sudah? Ekspor data. Nanti silakan coba saya dulu. Selected feature ya, karena yang khusus yang feature yang keselect. Oke. Keluarnya di mana? Coba saudara cari lokasi keluarnya di mana. Lokasinya, saudara ingat lokasi, dan perlu saya ingatkan untuk nama foldernya, usahakan jangan ada spasi. Usahakan jangan ada spasi. Entah saya ada spasi apa, entah saya juga lupa. Nanti khawatirnya biasanya untuk diproses kadang ada yang nggak mau foldernya itu. Coba saya cari mana ya saya nanti aplikasi SIP untuk pertanian, coba ini. Ya, dana conditionnya ini itu saja. Saya coba ini untuk. Kalau saudara ingin buat folder yang baru, new folder di sini. New folder di sini saudara buat misalkan acara 1. Oke. Buat foldernya di sini, new folder. Acara 1. Oke, belum. Bentar. Acara 1 belum di sini. Ganti namanya. Ganti namanya misalkan saya karena tadi Kaliwates.
Saya bilang ini desa. Bentuk save HP as save file. Oke. Save. Oh. Oke. Apakah kamu ingin memasukkan data ini ke dalam map? Ya. Nanti akan tampil. Khusus untuk desa di Kaliwates. Coba kita hilangkan. Nah, ini khusus desa-desa yang ada di Kaliwates. Oke, ini ya. Desa-desa yang ada di Kaliwates. Oke, silakan dicoba dulu. Ini baru kita mengambil data desanya ini. Mengambil data desanya. Bapak izin bertanya, Bapak. Baik, silakan Mbak Santi ya. Ini punya saya kan baru bisa dibuka nih, Pak. Jadi tampilannya seperti ini. Apa share screen dulu? Oke, silakan share screen. Nah, seperti ini, Bapak. Kelihatan, Bapak. Nah, untuk pinggir-pinggirnya sebelah sini belum ada. Jadi saya bingung untuk mau mati. Menampilkan. Baik, Sebentar, baik. Pak. Oke, sudah cukup. Bisa paham. Oke. ArcMap. Table of content bisa saudara tampilkan sebentar. Di atas ini ada bukan ada itunya ya. Nah, ini loh, ini. Diklik ini. Kan atas ini ada katalog, ada search, article book, ini table of content. Diklik yang ini. Klik sebelah sini. Ini adalah tampilan untuk misalnya kita article book yang nanti ada di sebelah kanan. Kemudian search ada di sebelah kanan. Katalog di sebelah kanan. Kalau table of content klik, ya ini nanti muncul di sini. Klik gitu. Ini di sini. Ya, ada di atas ini. Ini menu utama. Jadi saudara bisa ngeklik di sini. Search katalog ini. Kalau belum ada di situ. Oke. Coba kita lihat Kaliwates Desa. Atribut tabelnya. Apakah tabelnya sudah oke apa belum? Oh, ini tabelnya sudah otomatis ya. Data di dalamnya itu sudah otomatis terselek semuanya. Mulai dari desa, Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates. Ini sudah otomatis semua. Nah, ini baru desanya loh. Ini baru desa. Ini baru desa. Baik, silakan dicoba dulu. Ya, gitu Mbak Santi tadi seperti itu Mbak Santi. Oke, Pak. Terima kasih. Silakan dicoba dulu. Kalau Mohon maaf, Error? putus-putus.